Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, juga tetap semangat dalam persiapan UTBK SNBT 2026 yang akan dilaksanakan. Nah, oke, kembali lagi bersama saya Meutiana Hrisya dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, oke, jadi kembali lagi bersama saya Meutiana Hrisya dalam subtes penalaran matematika. Jadi hari ini kita akan belajar terkait matematika ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya mau adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan seperti misalnya buku catatan, pulpen, juga kesiapan fokus dan kesiapan menerima pembelajaran untuk hari ini. Oke, adik-adik gimana? Udah siap? Siap ya? Oke. Jadi kita masuk saja ke soal yang pertama. Nah, oke, di sini kita punya soal yang pertama. Ada informasi soal, kemudian masuk ke soalnya itu sendiri. Di sini informasi soalnya, pada sebuah perusahaan hasil produksi barang setiap hari mengikuti pola yang dapat digambarkan dengan fungsi fx 3x kuadrat kurang 5x tambah 8, dengan x adalah jumlah jam kerja dan fx adalah jumlah barang yang diproduksi dalam satu hari. Kemudian di sini selain itu perusahaan juga memiliki biaya produksi yang mengikuti fungsi gx 2x tambah 4 dengan x adalah jumlah jam kerja. Nah, di sini kita belajar terkait materi fungsi ya, adik-adik, fungsi. Jadi di sini kita punya dua fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx. Sini kita punya fungsi fx dan fungsi gx. Nah, di mana didefinisikan bahwa si fx ini adalah jumlah barang yang diproduksi. Kemudian gx adalah biaya produksinya. Kemudian untuk xx-nya adalah jumlah jam kerja. Ini x adalah jumlah jam kerja. Kemudian si fx ini adalah jumlah barang yang diproduksi dan gx adalah biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, kemudian itu informasi yang kita punya. Kita masuk ke soalnya. Di sini soalnya bilang, jika perusahaan berencana untuk memproduksi barang selama 6 jam kerja, maka hitunglah barang yang diproduksi dan biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, untuk soal yang pertama ini masih tergolong sederhana ya, karena kita hanya menginput atau mensubstitusi nilai X yang kita mau, dan nilai X yang kita mau di sini ada 6 jam kerja. X di mana didefinisikan di awal, X itu adalah jumlah jam kerja. Kemudian di soal yang pertama kita mau mencari jumlah barang yang diproduksi pada saat 6 jam kerja tersebut, juga biaya produksinya. Nah, artinya nilai X sama dengan 6 yang kita punya di sini, itu kita langsung substitusikan untuk mencari jumlah barang. Di sini jumlah barang tadi fx ya. Di sini kita memakai fungsi fx dan di sini kita memakai fungsi gx. Nah, artinya sisa kita substitusi fx, f sama dengan 6. Kita langsung ganti di sini 3x berarti 3 6 kuadrat dikurang 5 kali 6, 5x tambah 8. Nah, ya, jadi nilai x yang kita punya kita ganti dengan 6 karena kita mau mencari untuk 6 jam kerja. Nah, di sini kita akan dapatkan 6 kali 6 36. 36 kali 3 150.
ya. 108 kurang 30 tambah 8. Nah, di sini kita punya 108 kurang 30, 78, tambah 8 itu 86 ya, 86. Nah, maka kita akan memperoleh fx-nya atau jumlah barangnya itu sebanyak 86. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gx-nya yaitu berarti G6, x-nya kita ganti dengan 6, mengikuti fungsi 2 kali 6 tambah 4. Di sini kita dapat 12 tambah 4 yaitu 16. Nah, maka untuk biaya produksi selama 6 jam kerja tersebut yaitu 16, ini dalam juta berarti 16 juta rupiah. Berarti opsi yang benarnya yaitu 86 fx-nya dan 16. Oke deh, berarti yang delta. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba masuk ke soal selanjutnya. Nah, di sini soal selanjutnya, perusahaan ingin mengetahui jumlah barang yang diproduksi dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam waktu yang sama. Diketahui bahwa biaya produksi harus lebih kecil atau sama dengan 100 juta rupiah. Berdasarkan fungsi yang ada, berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai kondisi tersebut? Nah, kita ingat lagi tadi untuk biaya produksi, di sini diketahui bahwa biaya produksi yaitu si fungsi Gx ya. Gx karena si Fx tadi itu jumlah barang. Nah, di sini yang kita mau adalah bahwa biaya produksinya ini harus di bawah atau sama dengan 100 juta. Nah, yang kita mau cari adalah untuk kondisi tersebut di bawah 100 atau sama dengan 100 juta itu berapa jam kerja yang dibutuhkan. Artinya kita mau mencari nilai X. Nilai X tadi didefinisikan untuk jumlah jam kerja ya. Jadi kita mau mencari nilai X-nya. Di sini bisa kita tuliskan Gx, ini Gx-nya itu katanya harus lebih kecil atau sama dengan 100 juta. Nah, kemudian kita tadi ingat untuk Gx itu sendiri fungsinya adalah 2x tambah 4. Oke, kita tukar di sini. 2x, tulis 2x tambah 4. Ini sama harus lebih kecil dari 100 juta. Nah, kemudian artinya nilai X ini ya yang kita mau cari. Oke, kemudian kita operasikan. Ini bisa kita pindah ruaskan, berarti 2x lebih kecil. Ini pindah berarti 100 dikurang 4 yaitu 96. Nah, oke. Kemudian di sini berarti X sama dengan atau lebih kecil sama dengan 96 dibagi 2. Nah, masing-masing ruas dibagi 2 ya. Kemudian X sama dengan, nah berapa nih? 48 ya. Kita dapat 48. Karena 90 dibagi 2, 45. 6 dibagi 2 ada 3, berarti tambah 3, 45, 46, 47, 48. Oke, berarti X yang kita butuhkan atau jumlah jam kerja yang kita butuhkan untuk memproduksi, untuk agar biaya produksinya di bawah atau sama dengan 100 juta, itu sebanyak 48 jam kerja. Seperti itu. Berarti di sini opsinya yang Charlie. Oke, jadi ini sesuai ya tadi untuk ini modal matematikanya seperti ini. Jadi di sini tergantung apa yang diminta oleh soal. Misalnya biaya produksinya harus lebih kecil dari 100 juta atau apa, atau mungkin saja misalnya di sini diketahui bahwa jumlah barangnya harus sekian, maka di sini yang kita pakai fungsinya adalah si
fx. Yang penting kita ingat yang tadi ya, yang didefinisikan dari awal, fx itu apa, fungsi gx itu apa, dan si x itu sendiri apa. Jadi kita bisa tahu untuk membuat persamaan matematikanya kita membutuhkan si fungsi yang mana. Seperti itu. Oke. Itu untuk nomor 2. Kemudian kita coba lanjutkan. Oke. Oke, nomor 3. Di sini kita punya suatu ketika perusahaan mendapatkan pesanan barang yang cukup banyak. Kemudian pemilik usaha ingin membandingkan biaya produksi jika mereka memproduksi barang sendiri dan jika mereka membeli barang dari vendor lain. Nah, kemudian vendor ini menawarkan layanan produksi dengan harga tetap 10 juta rupiah untuk memproduksi 10 barang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, jika kita lihat di sini opsinya, di sini opsinya itu membandingkan ya antara hasil dari vendor dan hasil yang dibuat oleh kita sendiri, kalau kita bikin sendiri atau dari vendor langsung. Nah, di sini diketahui kalau dari vendor itu menawarkan ini dengan harga 10 juta rupiah untuk memproduksi 10 barang. Jadi dengan harga 10 juta rupiah dari vendor itu sudah kita memperoleh 10 barang. Nah, bagaimana kalau kita yang buat sendiri? Nah, seperti itu. Berarti di sini kita coba cari tahu untuk memproduksi 10 barang ini, untuk kita sendiri ya, untuk memproduksi 10 barang itu sebenarnya kita membutuhkan berapa jam. Nah, artinya karena kita mau cari 10 barang tadi untuk jumlah barang sih fx ya. Ingat lagi, barang itu jumlah barang itu fx dan biaya itu si gx. Nah, ini biaya itu gx, di sini gx. Nah, karena kita mau cari berapa jam untuk memproduksi 10 barang, berarti kita menggunakan fungsi fx. Berarti kita coba pakai fungsi fx di sini. Berarti tadi fx, coba kita balik lagi persamaannya, fx 3x kuadrat kurang 5x tambah 8. Nah, itu sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 8. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita mau cari berapa jam untuk memproduksi 10 barang ini. Nah, artinya di sini kita punya fx-nya, kita ganti 10. Karena kita mau tahu berapa jamnya ya. Ini sudah ada 10 barangnya. Kemudian di sini 3x kuadrat kurang 5x tambah 8. Kemudian kita peroleh di sini 3x kuadrat kurang 5x. 10 pindahkan ke sini berarti kurang 8 kurang 10, 2 ya. Oke, ini sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita punya persamaan kuadratnya dengan bentuk 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Kita mau mencari tahu nilai si x-nya ini. Jumlah atau jumlah jam kerjanya ya, si untuk memproduksi 10 barang ini. Nah, di sini kita bisa memakai rumus ABC. Rumus ABC ya, adik-adik. Rumus ABC, ingat lagi. X1, X2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal substitusi. 3 ini nilai A, minus 5 itu nilai B, min 2 itu nilai C. Oke, berarti di sini kita akan mendapatkan, kita coba substitusi. Berarti min 5
plus minus min 5 kuadrat kurang 4, A-nya 3, C-nya min 2. Oke, di sini per 2, 3. Oke deh. Kemudian kita akan dapatkan, kita lanjutkan sini ya. X1, 2 itu sama dengan sorry, kita geser lagi. X1, 2-nya itu sama dengan min 5. Minus 5 berarti jadi positif 5. Kemudian plus minus akar minus 5 kuadrat 25 kurang 4 kali 3 kali minus 2 itu 25, 49 ya. Oke, kita dapatkan di sini akar 49 per 6. Oke, kemudian kita di sini dapatkan 5 plus minus 49, akar 49 itu 7. Berarti per 6. Nah, maka untuk X1-nya itu 5 tambah 7 per 6. Itu sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Kemudian X2-nya yaitu 5 kurang 7 per 6. Ini kita dapatkan minus 2 per 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2X ya. X-nya X pertama dengan X kedua. Di sini yang kita ambil, yang memenuhi adalah X1 ini. Kita tidak ambil untuk yang minus 2 per 6 ini. Kenapa kita tidak ambil? Karena jumlah jam kerja itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi kita eliminasi untuk nilai X-nya yang min 2 per 6. Berarti yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 2. Artinya, kembali lagi ke fungsi ini, untuk memproduksi 10 barang, kita membutuhkan jam kerja itu sebanyak 2 jam kerja. 2 jam untuk jam kerjanya. Nah, kemudian kita hitung lagi, dalam 2 jam kerja ini, itu kita membutuhkan berapa biaya produksinya. Artinya kita bisa langsung substitusi ke fungsi GX. Nah, fungsi GX tadi 2X tambah 4. Oke, 2X tambah 4. Nah, kita sudah tahu jumlah jam kerjanya itu 2 jam. Kita ganti di sini 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 4. Berarti kita dapatkan di sini 8 ya. Oke, 2 kali 2 4 tambah 4. 8 ini dalam jutaan. Kalau yang biaya produksi tadi dalam jutaan rupiah, artinya kita membutuhkan 8 juta. Nah, ini adalah hasil jika kita memproduksi barangnya sendiri. Nah, kemudian tadi dari vendor itu langsung disiapkan untuk 10 barang, itu biaya produksinya langsung 10 juta. Nah, artinya perbandingan yang kita dapatkan yaitu yang ini ya, membuat sendiri lebih hemat 2 juta. Itu dia. Jadi untuk membuat sendiri itu lebih hemat 2 juta karena selisih 2 juta ya. Kalau dari vendor 10 juta, kalau buat sendiri itu 8 juta. Seperti itu. Jadi yang tadi ini, yang pertama kita lakukan yaitu kita substitusi untuk kita cari nilai X-nya jika kita mau memproduksi 10 barang. Oke, kemudian kita dapat jumlah jam kerjanya melalui operasi persamaan kuadrat ini mencari nilai X-nya menggunakan rumus ABC karena kita tidak bisa memfaktorkan ya. Di sini kita memfaktorkan sebenarnya. Nah, dengan memfaktorkan itu ada beberapa cara, bisa yang langsung, bisa dengan cara rumus ABC seperti ini. Kemudian setelah kita faktorkan, dapatlah nilai X-nya. Ada 2 nilai X yang kita dapat, 2 dan min 2 per 6. Nah, kita eliminasi yang minus 2 per 6. Kenapa? Karena di jumlah jam kerja itu tidak ada yang bernilai negatif. Maka kita ambil yang positifnya saja, yang 2. Kemudian dari sini kita tahu informasinya bahwa
untuk memproduksi 10 barang itu menggunakan 2 jam kerja. Nah, dengan 2 jam kerja ini, berapa biaya produksi yang dibutuhkan? Maka kita substitusi ke fungsi GX. Nah, fungsi GX kita dapatkan bahwa untuk memproduksi, dalam produksi 2 jam ini, kita membutuhkan 8 juta rupiah. Artinya itu lebih hemat 2 juta ya daripada dari vendor. Seperti itu. Oke. Kita coba lanjutkan soal berikutnya. Nah, oke. Sini udah soal bar ya. Nah, di sini kita punya sepetak sawah terdiri atas X petak-petak kecil untuk ditanami pertanian dengan masing-masing petak berukuran 6 x 6 meter kuadrat. Jika F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah dalam hektometer kuadrat, Fx itu sama dengan. Nah, di sini lagi-lagi masih terkait fungsi materi fungsi ya. Kemudian di sini kita lihat sepetak sawah. Katanya ada sepetak sawah. Kita coba gambarkan. Misalnya seperti ini ada sepetak sawah. Nah, kemudian di dalam petak sawah ini terdiri atas X petak-petak kecil lagi. Jadi di dalam sepetak ini ada petak-petak kecil lagi. Nah, inilah kita tidak tahu ada berapa jumlah petak-petak kecil yang ada di dalam ini. Katanya ada sejumlah X. Jadi ini ada sejumlah X. Ini ada sejumlah X petaknya. Nah, kemudian diketahui lagi untuk masing-masing petak itu berukuran 6 x 6. Jadi satu petak ini itu berukuran 6. Artinya bentuk petaknya ini persegi ya. 6 x 6. Oke. Kemudian untuk menyatakan luas. Untuk menyatakan luas kan, luas itu rumusnya panjang kali lebar. Kalau persegi berarti sisi kali sisi karena nilainya sama ya. Berarti untuk luasnya ini, petak sawah ini, kita bisa cari tahu dari petak kecil ini dikali ada berapa banyak petak yang ada di dalam petak sawah ini. Petak-petak kecil yang ada dalam petak besar ini. Nah, kemudian untuk satu petak kecil itu berukuran 6 x 6 atau seluas 36 meter kuadrat. Nah, kemudian karena sebanyak X, artinya sisa kita kali dengan si X. Nah, X ini adalah jumlah petak kecil yang ada dalam petak besar ini. Jadi untuk mencari luas besarnya ini, petak sawah yang besar ini, kita mengalihkan luas petak kecil dikali banyaknya. Berarti 36 meter kuadrat dikali X. Atau 36 X meter kuadrat. Oke, ini untuk luasnya atau fungsi si Fx ini ya. Karena dinyatakan ini tadi. Jika Fx adalah menyatakan luas, maka ini bisa diganti dengan Fx. Nah, tapi sebentar dulu. Di sini satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah dalam hektometer kuadrat. Nah, hati-hati. Di sini 36X kuadrat sudah ada di opsi, tapi belum itu jawabannya. Bukan itu jawabannya ya. Kita ubah dulu meter kuadrat ini ke dalam hektometer kuadrat. Meter ke hektometer itu dikali 100 ya, karena dia naik. Dikali 100, tapi karena dia kuadrat berarti dikali 100 lagi, berarti dibagi 100 kali 100 itu 10.000. Berarti ini dibagi 10.000. Berarti ini ada berapa nolnya? Berarti 4 angka di belakang koma. Berarti 0,0036 X, masih ikut X-nya ya, hektometer kuadrat. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah si yang delta ini. Oke, tadi kita ubah dia dulu ke dalam satuan hektometer kuadrat. Karena awalnya masih meter kuadrat. Oke, jadi untuk menyatakan mencari luas
petak sawah ini, itu kita cukup untuk mengganti nilai X yang ada di sini. Ada berapa, tergantung ada berapa petak yang ada dalam petak besar ini. Misalkan ada 10 kah, ada 20, berarti kita langsung ganti nilai X-nya sama dengan 10, 20, dan sebagainya. Tergantung berapa banyak petak yang ada dalam petak besar ini. Gitu, dalam satuan hektometer kuadrat. Oke, itu untuk nomor 1. Kita coba lanjut untuk yang kedua. Nah, di sini yang kedua masih sama ya informasinya dengan yang sawah tadi, petak sawah tadi. Jika jumlah petak kecil sebanyak 36 petak dan panjang sisi depan sawah 12 meter, panjang sisi samping sawah adalah. Nah, tadi untuk menyatakan luas itu dalam satuan meter itu 36 X meter kuadrat. Oke, jadi ini adalah luasnya untuk mencari petak tadi ya. Petak besar tadi dalam satuan meter kuadrat. Karena tadi dalam satuan hektometer itu yang 0,0036 itu dalam satuan hektometer itu tidak usah kita pakai karena di sini sudah seragam dalam satuan meter aja. Oke, berarti kita menggunakan yang dalam satuan meter. Oke, kemudian di sini diketahui luasnya untuk mencari luas itu 36 kali X. Nah, kemudian berarti ini luasnya itu adalah sebesar ada 36 petak. Artinya apa? 36 ini dikali 36. X-nya kita ganti 36. Oke? Nah, di sini kita dapat luasnya adalah 36 kali 36. Nah, ini tidak usah dikali karena nanti akan dibagi lagi. Maksudnya supaya kita menghemat cara perhitungan ya. Di sini tetap saja bentuknya 36 kali 36. Nah, kemudian tadi untuk diketahui juga panjang sisi depannya itu 12. Nah, anggap ini tadi petak sawahnya, maka sisi depannya ini 12. Kemudian luasnya ini di dalam ini adalah 36 kali 36. Di sini yang luas sisi sampingnya yang mau ditanyakan ini berapa. Nah, untuk mencari luas kan persegi panjang, itu panjang kali lebar. Anggaplah ini panjangnya, ini lebarnya di sini. Nah, berarti luas itu sama dengan panjang kali lebar. Lebar kecil. Kemudian luasnya kita tahu 36 kali 36 sama dengan panjangnya 12 kali lebar. Maka untuk mencari lebarnya yaitu 36 kali 36 per 12. Maka di sini kita dapat lebarnya itu, nah ini tadi perhitungan sisa kita coret ya. Ini 36 bisa dibagi 12, itu dapat 3 ya. Oke. 3, kemudian 36 kali 3 itu 9, 108. 6 kali 3, 18. Oke, 108. Ini 108 meter. Oke. Berarti untuk luas panjang sampingnya itu sebesar 108 meter. Artinya yang ini. Oke. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Oke, masih berlanjut di sini. Untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap-tiap petak kecil. Nah, kemudian jika terdapat 2 baris petak sawah, masing-masing terdiri atas 18 petak dan lebar parit 0,5 meter. Luas sawah beserta parit yang ada di dalamnya adalah. Nah, kita mau mencari luas sawah yang baru. Artinya yang dilengkapi dengan parit ya, karena kita menambahkan parit di antara tiap-tiap petak kecil tersebut. Misalnya kita gambarkan petaknya seperti ini. Di sini katanya terdapat ini masing-masing terdiri atas 18 petak. Berarti
Di sini ada 18 yang di atas. Anggaplah seperti ini ya. Oke. 2 baris dan 18 untuk tiap-tiap yang di atas ini. Berarti ini ada sejumlah, anggap ini ada sejumlah 18 petak. Oke. Di sini 2 petak aja. 2 petak. Artinya tadi ini ada 36 petak ya. Nah, di sini kita punya 36 petak. Terdapat 2 baris. Berarti 2 baris. Kemudian 18 per baris. Itu dia. 18 per baris ini. Ini 18. Kemudian antara petak-petak kecil ini, itu ada parit yang besarnya 0,5 meter. Ini antara ini 0,5. Berarti antara ini juga ada 0,5. Itu. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa tadi ini jumlah panjang awalnya itu adalah ini panjangnya 12 meter. Ini lebarnya 108 meter. Itu ya, tadi ya yang soal sebelumnya. Panjangnya 12 meter, lebarnya 108 meter. Nah, kemudian kita cuma tambahkan saja petak yang barunya itu sebesar apa luasnya. Artinya di sini ada 18 petak. Artinya untuk tiap ini ada berapa parit antara tiap-tiap petak tersebut. Karena ada 18 petak, artinya ada 17 parit ya. Ini ada 17 parit. Nah, 17 parit. Berarti kita bisa menghitung lebarnya itu 17, yang parit dulu 17 kali 0,5. Oke, 17 kali 0,5. Di sini kita dapat, kita mau coba kali 17 kali 1/2. Berarti 17 bagi 2, 8,5 ya. Oke, 8,5. 17 bagi 2, 8,5. Ini untuk ukuran si parit. 8,5 meter. Nah, karena lebarnya tadi 108, artinya kita jumlahkan. 108 tambah 8,5. Oke. Ini lebar yang awal 108. 8,5 itu lebar paritnya. Ada 17 parit. 0,5 tiap paritnya berarti 17 kali 0,5 itu 8,5. Berarti di sini kita dapat 16 ya. 116. Oke, 116,5. 5, 8 tambah 8, 16. Ya, betul, 116,5. Kemudian lebarnya, karena cuma ada satu parit, berarti ditambahkan 0,5 aja. Berarti 12,5. Ini untuk panjangnya, ini untuk ini lebarnya. Nah, karena di opsi minta yang bentuknya langsung ya, bentuk perkaliannya, panjang kali lebarnya, maka opsi yang benar di sini yaitu 12,5 dan 116. Oh, berarti yang alfa ini. Oke. Itu berarti 12,5, betul ya? Kali 116. Ini anggap dia panjang kali lebar. Menyatakan luas ya. Tapi dia dalam bentuk, masih operasi bentuk ini. Nggak usah diselesaikan karena yang diminta bentuk ininya saja. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut coba untuk soal selanjutnya. Oke, masih berlanjut tentang petak sawah. Petak-petak kecil pada sawah ditanami padi. Biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen itu sebesar Rp650.000 per petak. Jika biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya sebesar 26 juta,
luas daerah yang ditanami padi adalah. Nah, oke, berarti di sini kita mau mencari berapa luas yang bisa ditanami dengan harga segini ya. Harga segini berapa petak yang kita dapatkan, kemudian berapa luasnya. Oke, berarti di sini kita bagi dulu karena yang seluruhnya itu ada 26 juta. Ini dibagi 650. Oke, di sini ada berapa petak? Karena per petak 650 ya. Ini 650 per petak. Nah, biaya seluruhnya ada. Berarti kita bagi dulu. Kita mau cari tahu ada berapa petak yang di cover dengan harga segini. Kemudian kita coret. Ini juga. Oke. 65 dibagi 5. Bisa ya ini 6. Coba kita 65 dibagi oke, kita bagi dulu 2600 dibagi 65. Oke, di sini kita dapatkan 4 bisa 4 ya. Coba kali 4 0 6 kali 4 20 21 duduk ya, bisa ya. 4 65 kali 4 itu 6 kali 4 24 25 26. Berarti pas 260. Berarti ada 40 petak. Benar ya? 5 kali 4 26 kali 4 24 tambah 2 24 25 26 pas. Oke, betul. Berarti tadi ini habis naikkan nolnya. Berarti ada 40 petak. Oke. Ada 40 petak. Kemudian karena yang ditanyakan luasnya. Nah, tadi luas yaitu 36x ya. Rumusnya tadi 36x meter kuadrat. Berarti ini sisa kita ganti karena ada 40 petak. Berarti 36 kali 40. Nah ini 36 kali 40, 36 kali 4, 6 kali 4, 24 berarti 1 dapat 1440. Oke, berarti dengan harga 26 juta itu kita bisa mendapatkan luas daerah yang ditanami padi itu sebesar 1440 meter kuadrat. Berarti yang bravo. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.